Bagus, selamat buat kalian yang udah bisa ya. Berarti kalian sudah memiliki kemampuan buat menyeleksi jawaban ini dengan bagus. Buat yang belum, akan Kak Adam kasih tahu gimana. Jangan lupa silakan follow Instagram menuju PTN karena di Instagram tersebut kita akan berbagi informasi, tips, dan strategi setiap hari. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana cara mudah mengerjakan soal-soal dengan tipe detail sebuah bacaan. Masih setia bersama Kak Adam, inilah dia paparannya. Detail bacaan. Detail bacaan kalau kalian ingat kata kuncinya itu ada refer, consider, mention, sama statement. Detail bacaan ini ada 3 jenis pertanyaan ya. Itu yang pertama ada pernyataan benar dan salah. Ini paling gampang. Aku rasa kalian sudah tahu ya. Kalau benar maka sesuai dengan teks, kalau salah maka tidak sesuai dengan teks. Tujuan sebuah kata atau detail itu disebutkan atau ditulis. Itu nomor 2. Yang nomor 3, tanggapan terhadap sebuah detail. Cara mengerjakan ada 3. Yang pertama, pahami dulu pertanyaannya. Wajib ya. Kalian harus benar-benar tahu yang ditanyakan di sini apa. Apakah dia minta penjelasan, apakah dia minta contoh, apakah dia minta yang salah, apakah dia minta yang benar, kalian harus tahu. Nomor 2, temukan kata kunci. Kata kunci ini yang akan kalian cari di bacaan. Di mana kata kunci itu, Kak? Kata kunci itu ada di soalnya. Kata kunci yang ada di soal, langsung kalian cari di bacaan. Jawabannya ada di sekitar situ. Nomor 3, setelah kalian nomor 1, nomor 2 selesai, nomor 3 itu seleksi pilihan jawaban berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari nomor 1 dan nomor 2. Kali ini di soal nomor 2 itu ada the author of the passage mentions the opera Di Walkure and I Puritani in order to support the claim that kata kuncinya kelihatan. Kata kunci yang unik di sini itu ada namanya Di Walkure and I Puritani. Biasanya memang kata kunci itu merupakan sebuah istilah ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada istilah yang jarang sekali kalian temui di kehidupan sehari-hari atau hanya ada di dalam teks atau kata kunci itu biasanya ada tanda petiknya. Nah, itu kalian perhatikan. Itu yang akan kalian cari di dalam sebuah teksnya. Yang Kak Adam stabilo ijo ini kata kuncinya ya, Di Walkure and I Puritani. Sebelum itu kita cari dulu pertanyaannya tentang apa ya. The author of the passage, penulis teksnya, mentions menyebutkan opera ini in order to supaya to support, mendukung, klaim bahwa kita lihat dulu Di Walkure sama I Puritani. Nah, ini ada ya, udah ya, Di Walkure sama I Puritani. Kalau kalian sudah menemukan kata kuncinya, usahakan kalian membaca itu jangan malas ya. Dari kalimat pertama adanya kata kunci itu. Nah, kalimat pertama adanya kata kunci ini adalah dari kata today ya. Today, however, without Kala's undeniably vivacious personality clouding the picture, most critic agrees that she was in fact an immensely talented singer of the first degree, ranking in the performances from dramatic soprano pieces such as Di Walkure to Coloratura, bel canto pieces such as I Puritani, managing to excel at both. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa si Maria Callas ini jago banget dalam menyanyikan musik-musik yang contohnya itu Di Walkure sama I Puritani. Kita masih nggak punya gambaran yang bagus ya di sini. Kita langsung baca kalimat selanjutnya. Such talent is truly undeniable, no matter what the personality of the performer. Jadi nggak peduli karakternya penyanyinya itu buruk atau baik, yang dilihat itu bakatnya. Kalau bakatnya bagus, maka dia akan kelihatan bagus. Itulah yang disampaikan oleh penulis ini. Kenapa penulis kira-kira menyebutkan Di Walkure sama I Puritani? Karena Di Walkure sama I Puritani ini merupakan musik-musik yang terkenal sekali untuk orang-orang barat ya. Jadi agar orang-orang barat itu kayak wow, oke, orang ini ternyata bisa juga ya, bisa menyanyikan ini, walaupun karakternya dia seperti ini. Nah, seperti itu kan. Klaim yang didukung di sini adalah bahwa pemusik itu boleh berkarakter buruk, tapi tetap saja kita tidak boleh menilai dari karakternya tadi. Kita hanya boleh menilai dari hasilnya, seperti itu. Nah, kita cari ABC yang benar. Yang A, Callas' artistic temperament was unstable and thus fit for wide range of roles. Kurang tepat ya. Perasaan tadi dia bilang nggak peduli temperamennya seperti apa deh. Jadi kalau yang jawaban A ini kan dia menunjukkan karena temperamennya seperti ini, maka dia bisa seperti ini. Nggak nyambung ya, maka yang A ini salah. Langsung aja yang B, a truly talented artist must be able to perform in a wide range of styles. Haruskah? Bagaimana jika ada seorang artis yang hanya bisa satu style aja? Yang dibahas di teks tadi itu menunjukkan bahwa seorang artis itu boleh karakternya macam-macam,
tapi talentnya yang dihitung, kan seperti itu. Maka yang B ini karena nggak ada karakternya sama sekali, ya maka dibuang ya. Karena nggak berhubungan sekali sama yang dicari di bacaan. Kita langsung ke C. To perform such diverse pieces demonstrated to her peers, Kala's talent. Ini aneh ya, nggak ada hubungannya sama emosi lagi, nggak ada hubungan sama karakter, jadi yang C juga salah. Yang D, whether was a difficult person to work with is not the most important gauge of her skill. Masuk ya, karena kerjasama dengan orang lain itu berhubungan memang sama karakternya. Jadi kalau karakternya orang ini keras, biasanya kan susah diajak kerjasama, masih berhubungan. Kita simpen dulu yang D. Yang E, Kalas was the most versatile opera singer in the past century. Temperamental or not. Jadi temperamental atau enggak, Kalas ini termasuk orang-orang yang berbakat. Ini masuk ya yang E ya. Jadi tinggal yang D sama yang E. Kira-kira yang benar yang mana? Yang paling tepat adalah yang E. Bagus, selamat buat kalian yang udah bisa ya. Berarti kalian sudah memiliki kemampuan buat menyeleksi jawaban ini dengan bagus. Buat yang belum, akan Adam kasih tahu gimana. Dalam menyeleksi sebuah jawaban itu penting sekali kalian pegang dengan erat informasi yang kalian dapat dari teks. Di teks tadi kita tahu bahwa di Walkure sama Ibu Ritani itu merupakan pieces-pieces yang terkenal atau musik-musik yang terkenal di dunia barat. Lalu di kalimat terakhir penulis menyimpulkan bahwa nggak peduli karakternya seorang pemusik itu bagus atau jelek ya. Selama dia memiliki bakat, itulah yang harusnya dinilai. Dari informasi tadi ya. Apakah ada hubungannya sama bekerja sama dengan artis tadi? Kan nggak ada. Oleh karena itu yang D ini kurang tepat. Jawabannya benar adalah yang E. Episode selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencari implikasi dari sebuah teks atau paragraf. Ini bisa juga disebut sebagai soal yang paling sulit dalam PPU Bahasa Inggris. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.